ini Bincang Bola Virtual Tribun Timur sudah memasuki seri ke-40. Oke, dan pada kesempatan kita ini Tribun mengundang Kapten PSM Zulkifli Syukur, dan kita akan berbincang terkait dengan pencapaian PSM Makassar di mana pada turnamen Piala Menpora 2021 PSM Makassar berhasil menempati posisi keempat, ya, juara 4, dan paling tidak sini bisa masuk ke babak semifinal. Seperti kita tahu, PSM diperkuat pemain-pemain lokal dan tanpa diperkuat pemain asing satupun, tapi mampu bersaing dengan pemain-pemain yang dengan tim-tim, saya kira dengan pemain-pemain asing semuanya, tapi dengan kemampuan pemain lokal, PSM mampu menembus babak semifinal. Mungkin kita sapa dulu Kapten PSM, Bang Zulkifli Syukur. Assalamualaikum, Bang Zulkifli. Waalaikumsalam. Apa kabar ini, Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur. Kita ketemu kembali pada Bincang Bola Virtual ini, Bang Zulkifli. Yang keberapa ini ya? Yang ketiga ya? Atau yang kedua? Sepertinya keempat, Meki. Tidak apa-apa kan? Mungkin kita mau bertanya ini, supaya Tribuners juga tahu bagaimana sebenarnya atau kronologi cerita yang ada di Jogja dan Solo ketika PSM bisa tembus babak semifinal. Mungkin mulai dari Malang ini, Bang Zul, bisa diceritakan perjalanan PSM. Silahkan. Iya, seperti yang kita ketahui memang di awal persiapan kita kan memang banyak orang yang sudah memprediksi, terlebih dengan supporter kita sendiri, dengan amunisi kita, beberapa pemain lokal yang dihadirkan. Memang saya pun sendiri sebagai pemain pun merasa bahwa ya seperti inilah kondisi kita. Yang penting kita bisa ikut turnamen dulu lah kan. Yang penting PSM bisa ikut serta dalam turnamen tersebut. Tetapi saya hanya menekankan ke teman-teman pemain bahwa tidak apa-apa dengan bermaterikan pemain lokal, tapi kita juga tidak ingin bisa dikatakan sebagai tim penghibur di sana. Walaupun kita kalahlah sebagai terhormat, kalahlah sebagai tim terhormat. Jangan karena dengan materi seperti ini mereka mau mempermainkan kita. Jadi saya hanya lebih menanamkan mereka bahwa jiwa memiliki terhadap tim ini. Terus mengenai harga diri, ya saya juga tidak ingin kita kalah begitu saja. Paling tidak ya ada harga diri yang kita bawa dalam turnamen ini. Kayak gitu. Jadi alhamdulillah dengan kerja keras, dengan mungkin kebanggaan ya salah satunya, yaitu yang bisa memotivasi teman-teman pemain yang ikut turnamen tersebut, sehingga mereka bisa menampilkan permainan terbaik mereka. Oke, Bang Zul, terkait ini mungkin dari kita sudah tadi terkait materi tim, rata-rata pemain lokal. Waktu di penyisian grup, ketika PSM mampu mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 2-0, mungkin di situ Bang Zul bisa cerita bagaimana dan apa yang terjadi. Karena saat itu kan kita tahu bahwa Persija diperkuat dengan 4 pemain asingnya, 2 pemain naturalisasi, dan PSM ya mungkin dengan sejumlah muka-muka buron, mungkin kalau di lini belakang dengan ada Erwin Gutawa seperti itu, di depan mungkin hadirnya juga Patrick Wanggai pada saat itu, laga itu. Bayangannya saat itu apa hasil akhir yang dicapai, tapi justru bisa menang. Ya, kami tahu bahwa di atas kertas, di hitungan kertas, di atas kertas ya, tim kita pasti tidak diunggulkan. Melihat memang kalau dilihat dari materi permainan, memang Persija jauh di atas kita. Tetapi kembali lagi bahwa itu hanya hitungan di atas kertas, tetapi kan beda hitungan di atas lapangan. Sebenarnya yang membedakan khusus Liga Indonesia ini, yang membedakan itu bukan dari materi permainan, tetapi yang membedakan adalah spirit di atas lapangan. Nah, itu yang kita bisa tunjukkan di pertandingan melawan Persija. Nah, kembali lagi bahwa saya juga menyampaikan kepada teman-teman pemain bahwa kalian tidak usah terbebani dengan calon lawan kita. Tidak apa-apa mereka bermaterikan pemain asing, tambah juga pemain naturalisasi, tetapi percaya dengan kemampuan kalian,
percaya dengan teman-teman kalian bahwa kalian akan melakukan terbaik. Yang penting kalian sudah berusaha keras, yang penting kalian bisa melakukan yang terbaik di lapangan. Untuk masalah hasil kita serahkan yang di atas, yang penting kita berusaha dulu. Dan terbukti alhamdulillah pemain bisa menerapkan itu di lapangan. Betul. Dan saya mungkin memberi jempol juga untuk Cap saat waktu lawan Persija itu. Kita tahu mungkin Kapten Zulkifli Syukur kan bermain sebagai sayap bek kanan kan. Biasa kalau dulu waktu masih di timnas atau tim sering overlap. Saya lihat saat melawan Persija betul-betul membantu pertahanan sehingga solid betul pertahanan saat itu, Bang. Tidak, kalau saya melihat ya kita juga tidak bisa berbohong ya soal umur. Saya juga tidak bisa bermain lagi seperti halnya dulu waktu 5 tahun yang lalu. Yang bisa dikatakan seorang Zulkifli itu memang tipe kalau bermainnya memang sering naik turun sama bagus. Tapi untuk sekarang ya ditambah juga yang kita lawan kemarin kan memang Persija dikenal pemain sayapnya yang cukup cepat-cepat. Betul. Ya, jadi ya saya bermain menggunakan pengalaman. Mungkin kalau pemain-pemain muda bermain menggunakan otot ya. Tapi kalau untuk pemain-pemain senior itu bisa kita combine, selain otot ya kita harus lebih dominan bermain dengan otak. Dan alhamdulillah ya pada saat itu Persija sayapnya tidak bisa apa-apa ya, tidak bisa berbuat banyak lah. Bahkan ada beberapa pergantian di posisi sayap kayak gitu. Itu makanya saya perhatikan bukan tadi. Bukan berarti saya bagus, tapi kalau saya lebih melihat ya pada saat itu tim yang bermain bagus, bukan individu. Artinya kan tim bermain bagus pasti ada peran dari person-person individu-individu juga kan, Bang? Iya. Ya karena saya berpikir bagaimana tim ini bisa bermain bagus, sedangkan saya sendiri ya kalau tim ini bisa dituntut harus bermain bagus, harus bermain disiplin ya paling tidak harus saya dulu yang menunjukkan ke teman-teman pemain bahwa saya tidak mau kalah. Akhirnya kalau memang mereka melihat dari gestur tubuh saya tidak mau kalah dalam pertandingan ya tentu yang lain pun akan mengikut. Betul Bang. Artinya ya, sebagai seorang pemimpin di lapangan harus memang memberi contoh seperti itu Bang ya. Harus. Tapi kalau untuk strategi dari pelatih sendiri saat itu ketika melawan Persija seperti apa arahannya, Bang? Ya kalau dari strategi dari pelatih sih memang kita bermain agak defense karena kalau kita melihat kembali lagi bahwa kalau kita melihat dari materi pemain Persija memang mereka lebih bermain attacking, lebih bermain menyerang. Nah, tentu Persija menginginkan PSM itu bermain terbuka, tetapi itu tidak bisa mereka wujudkan karena memang kita tahu kapan kita bermain terbuka, kapan kita bermain menyerang juga, itu yang Persija mau. Jadi karena terbukti bahwa dari beberapa kali pertemuan Persija di Menpora Cup ini, ada beberapa klub yang mereka lawan, memang semua klub yang mereka lawan itu semuanya menggunakan pemain terbuka. Akhirnya itu yang memudahkan Persija untuk memenangkan pertandingan, tetapi tidak dengan PSM. Jadi sebisa mungkin kita yang mengatur ritme permainan Persija, bukan Persija yang mengatur ritme. Itu yang mempersulit Persija berkembang kemarin. Saya mungkin garis bawahi begini Bang, kita kan menghadapi Persija 3 kali ya Bang ya? Bang 3 kali. 3 kali dan mereka tidak bisa mengalahkan PSM dalam tidak waktu ada normal. Balas dendam. Betul. Tidak ada balas dendam. Tidak ada balas dendam. Artinya di waktu normal PSM masih unggul 2-0 kan? Dan kita hanya kalah di adu penalti saja. Nah, dari situ memang arahan memang pelatih memang untuk cenderung bermain rapat seperti itu Bang Zul ya. Ya, memang karena saya juga meminta kepada teman-teman bahwa gap antara lini itu baik lini depan, tengah sama belakang jangan sampai renggang karena itu yang akan Persija manfaatkan dan terbukti dengan kita menjaga jarak antara lini itu Persija tidak bisa apa-apa. Betul. Iya. Bahkan selain kita bisa menjaga jarak, ya kita juga lakukan gestur. Begitu mereka memasuki area lapangan tengah kita sudah melakukan pressure, man-to-man marking. Betul, artinya melihat ini bahwa pengalamannya Bang Sul atau juga
ini kan kita tahu Zulkifli Syukur kan juga salah satu, mungkin pelatih juga yang masuk ikut bermain begitu ya. Karena betul, kita tahu itu, bahwa sudah kita menguasai juga lisensi kan. Itu kata siapa ini yang Ya. Pak Hanafi kan, Pak Hanafi, Pak Danurwi itu kan selaku apa ya di situ ya, teleskopingnya lah. Ya, betul. Menpora. Jadi mereka pantas katanya PSM bagus pertandingan. Ternyata di situ ada pelatihnya dua di ya, dalam. Betul. Ada Hasim Kipu sama Zulkifli Syukur di belakang. Makanya pertandingannya kuat. Iya. Artinya kan dengan pengalaman sebagai seorang pelatih juga kan bisa membaca permainan lawan begitu ya Bang Zul ya. Iya. Jadi kami ini, saya dengan Hasim Kipu tugasnya hanya meneruskan apa yang menjadi instruksi pelatih di luar, karena memang kita yang lebih berperan di dalam, pemain maksudnya. Betul. Artinya untuk membantu mengarahkan ya rekan-rekan. Iya, benar, betul. Oke, terkait mungkin kita bisa mengajak pada pertandingan melawan kayak Borneo kemudian Bayangkara. PSM kan sempat mencetak 2 gol, tapi sempat juga kebobolan di situ, Bang Sul. Bagaimana melihat hal seperti itu? Iya, kalau terkait Borneo, memang kita sempat leading, lost konsentrasi juga, sempat unggul 2-0, tapi dikarenakan adanya insiden penalti yang masih menurut saya masih tanda tanya besar, karena memang betul bola mengenai tangan, tetapi dalam keadaan tidak aktif dan bukan dalam keadaan memblok dari serangan lawan. Tetapi yang saya pertanyakan bahwa wasit pada saat itu sudah menunjuk bahwa terjadi goal kick out gawang. Nah, kenapa tiba-tiba hakim asisten wasit 2 langsung membatalkan keputusan dari wasit tersebut? Sedangkan yang saya tahu, jika keputusan sudah ditetapkan oleh wasit tengah, itu tidak bisa diganggu gugat. Makanya saya mempertanyakan pada saat itu keputusan wasit. Nah, saya kembali lagi waktu pertandingan SM dengan Persija yang jelas-jelas pada waktu penyisian grup itu kita mendapat 2 penalti. Betul. Di babak pertama. Sedangkan area pelanggaran itu dekat dari pandangan wasit tengah maupun asisten wasit 1, tetapi tidak ada komunikasi sama sekali mengenai pelanggaran itu. Jadi saya bertanya, kenapa waktu di pertandingan pertama asisten wasit tidak berlaku demikian? Kenapa di pertandingan berikutnya kita diperlakukan seperti ini? Gitu. Jadi tapi wasit tidak bisa komentar. Tidak memberi respon sama sekali, Bang ya. Jadi dalam hal ini saya juga bingung terhadap keputusan wasit. Nah, dari kejadian itu pemain kita sempat emosi, sempat kehilangan fokus, akhirnya terciptalah Borneo bisa menyamakan kedudukan. Iya. Oke. Artinya di sini juga mungkin bagian dari untuk koreksi dan evaluasi nih Bang Sul ya. Iya, betul. Oke Bang, ini terkait dengan ya mungkin tadi kita sudah sampai tentang pencapaian. Kira-kira dengan materi pemain yang dimiliki oleh PSM Makassar hari ini sudah cukupkah atau bagaimana bayangannya Bang Sul ini sebagai mewakili sebagai pemimpin di lapangan? Ya, kalau saya melihat untuk materi saat ini memang ya dengan pencapaian kita di Menpora saya pikir belum cukup. Memang masih perlu beberapa tambahan, tapi untuk masalah teknisnya itu mungkin saya pikir pelatih yang jauh lebih tahu masalah itu. Tetapi kalau kita mengenai pertanyaan tadi mengenai cukup apa tidaknya, saya pikir PSM masih perlu beberapa tambahan lah, baik itu lokal maupun asing. Begitu. Karena kan ini kita berbicara kompetisi bukan turnamen. Betul, masih panjang perjalanan ini Bang Sul ya. Panjang perjalanan. Oke. Tribuners dan juga Bang Sul, kita tahan dulu komentar-komentarnya. Kita jeda setelah pariwara berikut ini.
berjalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya di Wisata Virtual Tribuners. Tribuners, kembali lagi pada dengan bincang bola virtual bersama saya, jurnalis Tribun Arifuddin Usman, dan narasumber kita, Kapten PSM Makassar, Bang Zulkifli Syukur. Bang Zul, sebelum kita lanjutkan, mungkin saya mau berkait dengan pertandingan final kemarin Piala Menpora. Saya lihat kalau pendapat pribadi ini ya, pertandingan antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta tidak seperti halnya ketika Persija melawan PSM Makassar. Bagaimana kalau Bang Sul sendiri mengomentari itu? Lambas ya? Dibilang begitu orang Makassar kalau bilang kan. Itu kan kalau kita Indonesia bilang itu El Clasico lah. Oh, El Clasico. Dan Persija. Iya. Cuma pertandingan tersebut tidak seperti halnya pertandingan final ya. Saya lihat. Itulah. Saya tidak bisa terlalu komentar terlalu banyak. Oke. Mungkin saya kan tadi menjadi pendapat pribadi kalau orang Makassar bilang lambas Saki. Tidak berasai. Kurang garamnya. Oke. Mungkin kita ke PSM saja nih. Dan juga menyambung tadi di sesi berikutnya. Mengatakan masih ada beberapa sektor pemain yang mungkin ingin dibutuhkan di PSM. Kira-kira kalau untuk dari lini permainan ya, dari lini belakang, lini tengah, lini depan, lini depan, kira-kira butuh pemain yang di bagian mana ini, Bang Sur? Ya, kalau saya melihat ya hampir setiap lini ya. Kalau kita melihat, iya hampir setiap lini. Karena kalau saya melihat dari pertandingan awal sampai perebutan tempat ketiga, pemain PSM kan yang sering bermain itu ya paling itu aja. Iya. Karena memang terbatasnya pemain yang PSM miliki. Kita melihat di lini tengah di situ kan yang selalu bermain hanya trio ini, Tan Sutanto, Rashid Bakri, dan sama Arfan. Arfan. Sekarang pertanyaan, jika salah satu absen dari mereka kan kita tidak punya lagi nama-nama beken. Oke lah, kalau memang tujuan kita untuk pengembangan pemain muda, saya pikir juga sah-sah saja. Tapi yang kita harus tahu bahwa di kompetisi liga ini kan tidak semuanya kita bisa tampilkan pemain-pemain muda. Pertama, yang kita harus pertimbangkan dari segi mental mereka. Betul. Karena setahu saya kalau pemain muda itu kan tidak langsung mereka harus diturunkan di menit awal. Mereka juga harus melihat permainan, melihat atmosfer pertandingan seperti apa. Jangan sampai tujuan kita ingin mengembangkan pemain muda, akhirnya pemain muda ini karena terlalu terbebani dengan sebuah pertandingan, akhirnya mental mereka drop. Nah, itu yang kita harus jaga. Kayak gitu. Betul. Selain itu tadi, Bang, mungkin sudah lini tengah. Ya, tentu lini depan ya seperti yang kita lihat kemarin di turnamen, hanya tersisa satu untuk striker murni, yaitu Patrick Wangge. Selepas Patrick Wangge cedera kan memang di situ ada gonta-ganti, kadang Ronaldo, kadang Saldi, dan memang mereka bukan tipikal striker murni. Mereka lebih bermain kayak free roll gitu ya, kemana-mana pun bergerak gitu, free roll kayak gitu. Jadi ya perlulah untuk posisi lini depan, dan mungkin untuk kompetisi tahun ini mungkin lebih ke pemain asing di posisi itu. Kalau ya menurut saya sih masih perlu tambahan untuk pemain lokal untuk melapisi Patrick Wanggai atau siapapun itu nantinya. Gitu. Nah, untuk lini di belakang kan memang ya seperti ya harus ada yang
mengcover saya atau Betul. bisa kalaupun ada pemain yang lebih bagus daripada saya, yang lebih bugar daripada saya, itu tidak ada masalah. Terus di bek kiri juga seperti itu, ada yang mengcover Rahman di posisi center back pun seperti itu. Betul. Terbatas jumlah sekarang ini Bang Sul ya? Iya, terbatas. Apalagi kan hampir setiap klub itu sudah punyalah pemain. Jadi untuk saat ini kita untuk mencari pemain yang bisa dikatakan kelas 1 untuk ukuran lokal itu habis ini. Sangat sulit. Ya kan? Untuk nomor 2 pun itu masih sulit. Ya semoga ya seperti yang kita lihat Erwin Gutawa. Contoh ya, Erwin Gutawa. Betul. Tidak ada yang tahu Erwin Gutawa itu siapa. Betul Bang. Tapi mungkin begitu mereka bermain di PSM, timbul kebanggaan mereka. Timbul kecintaan mereka terhadap tim. Akhirnya apa yang mereka miliki, mereka bisa keluarkan semua. Akhirnya sekarang bisa dikatakan namanya naik lagi kan. Betul. Kayak gitu. Saya harap juga, begitupun juga pemain-pemain nanti yang didatangkan, bisa dikatakan ya mereka sudah tidak punya nama, bisa dikatakan mereka sudah redup, tetapi mudah-mudahan karena dari dulu ya, dari zaman PSM Perserikatan, begitu pemain yang tersia-siakan, begitu mereka bermain untuk PSM, timbul kecintaan mereka, timbul kebanggaan mereka, sehingga mereka itu yang memotivasi mereka untuk tampil bagus. Banyak contoh, termasuk salah satunya untuk lokal ya, seperti Yusuf Ekodono yang tadinya terbuang dari Persebaya, begitu mereka bermain di PSM, mereka jadi bintang lagi. Saya harap ya begitu juga untuk pemain-pemain nanti yang didatangkan ke PSM, walaupun bisa dikatakan kelas 2 atau kelas 3, tetapi begitu mereka bermain untuk PSM, timbul kecintaan mereka terhadap PSM dan kebanggaan. Itulah yang membuat mereka termotivasi untuk bermain bagus. Saya harap begitu. Amin. Mudah-mudahan ini pemain-pemain muda kita bisa cepat mengejar seniornya ya. Iya, karena memang saya sudah tekankan ke beberapa pemain junior, pertama akademi, dan ada beberapa juga pemain junior yang masuk ke PSM. Jadi saya menekankan kepada mereka bahwa jangan kalian berpikir bahwa inilah pencapaian terbaik kalian, bukan. Ini adalah awal karir kalian untuk menuju ke yang lebih tinggi lagi. Jadi jangan, karena banyak yang saya lihat pemain-pemain muda sekarang, begitu mereka masuk ke tim liga, tim pro, mereka sudah merasa puas. Akhirnya mereka terjangkit yang namanya star syndrome. Bahkan kalau menurut saya, mereka belum mendapat apa-apa, belum memperoleh apa-apa. Itu kan awal mula untuk mereka masuk ke timnas, awal mula mereka bisa bermain eksis di tim pro. Jadi jangan mereka berpikir sudah masuk ke PSM ya mereka merasa puas. Jangan, itu salah besar. Itulah yang selalu saya tekankan ke pemain-pemain muda bahwa ya ini kesempatan buat kalian, tunjukkan. Makanya saya bilang ya di setiap latihan kalian betul-betul latihan, betul-betul bekerja keras. Jadi pada saat kalian ditampilkan oleh pelatih di sebuah pertandingan ya kalian bisa maksimal. Dan itu menjadi penilaian pelatih. Makanya kemarin pada saat turnamen, ya ini kesempatan mereka untuk menunjukkan ke pelatih bahwa mereka pantas bermain untuk PSM, pantas bermain di Liga 1. Kayak gitu. Itu mungkin salah satu motivasi mereka lah kemarin, sehingga mereka bisa tampil bagus. Tapi memang saya lihat luar biasa memang penampilan juga pemain-pemain akademi menjadi pertandingan terakhir saya lihat itu. Iya. Oke Bang Sul, ini kan dengan fenomena lolosnya PSM Makassar ke babak semifinal, ini kan sejalan dengan semakin banyaknya klub yang mengincar pemain-pemain PSM. Karena kita tahu pemain-pemain lokal itu selalu menjadi salah satu kalau untuk klub-klub lain memang dia harus menjadi salah satu sasaran utama. Karena kita tahu kalau pemain asing ini kan ada batasnya, pemain lokal kan tidak ada. Dan begitu selesai semifinal, klub-klub Liga 1, Liga 2 melihat pemain-pemain PSM. Nah, ini tadi kan Bang Sul sudah ungkapkan, kita seharusnya butuh pemain lagi, justru pemain kita ini diincar pemain asing, pemain-pemain dari klub lain. Bagaimana itu Bang Sul? Kalau saya melihat sih itu normal ya. Normal saja ya. Iya, dalam perputaran transfer pemain. Tapi yang harus kita tahu bahwa ya mungkin mereka bisa tampil bagus bukan karena individu mereka, melainkan mungkin
bantuan dari teman-temannya yang lain kayak gitu. Tapi kalau memang kalaupun memang ada beberapa klub yang incar, ya itu kembali ke mereka lagi bagaimana, karena memang dari PSM sendiri memang sudah menawarkan untuk perpanjangan kontrak untuk liga musim ini. Tetapi sekeras apapun tim mempertahankan, jikalau memang pemain tersebut tidak menginginkan bermain di PSM lagi, ya kita bisa apa? Karena memang kita kami hanya ingin ya pemain yang betul-betul cinta terhadap tim ini. Karena kalau kita sudah cinta terhadap tim ini, apapun akan kita berikan. Termasuk pada saat bermain, ya kita betul-betul total terhadap tim yang kita bela. Amin. Mudah-mudahan pemain-pemain lokal PSM ini bertahan lah. Karena saya pikir dengan di turnamen kan sudah sudah ada hati satu sama lain kan. Iya, karena kan di klub itu tidak semata-mata soal materi. Betul kita juga butuh materi karena ada yang harus kita nafkahi. Tetapi kalau saya pribadi selaku pemain, selain materi memang saya lebih ke kenyamanan. Gitu. Karena walaupun materi bagus tapi kita tidak nyaman di suatu tempat, pasti akan lain lah rasanya. Betul. Tapi kalau kita sudah merasa nyaman, salah akan terbawa di pertandingan, akan terbawa di permainan. Perasaan happy mungkin begitu Bang ya? Iya, benar. Oke. Dan itu yang terjadi di PSM kemarin di Medpor. Karena mungkin mereka merasa nyaman, suasana tim juga seperti keluarga, jadi ya semuanya bermain lepas. Ya. Oke, Bang. Ini terkait dengan kompetisi Liga 1 2021. Kita sudah mendengar mungkin dari penjelasan PSSI, bahkan sudah diumumkan kayaknya tanggal 3 Juli itu Bang Sul ya. Rencananya ya. Karena kita selalu memang berencana, kalau tidak mudah-mudahan nanti bisa terjadi memang tanggal 3 Juli karena kita tahu tahun lalu pandemi membuat rencana yang sampai 3 kali batal terus kan. Jadi mudah-mudahan terlaksana. Terus terkait dengan Liga 1 nih Bang Sul, bayangannya nanti kita tahu kompetisi akan panjang dan 34 pertandingan. Nah, format mungkin sekarang belum keluar, tapi bayangan yang diinginkan sebagai seorang pemain apa kira-kira? Karena kita dengan pandemi, apakah skenario bertanding di Pulau Jawa saja seperti halnya kayak turnamen Piala Menpora kemarin, atau bisa home away juga, atau bagaimana bayangannya Bang? Karena tidak ada juga penonton juga. Nah, saya belum tahu ya formatnya seperti apa, entah itu apakah home turnamen seperti halnya waktu di Jogja dulu yang sempat mau dilaksanakan tetapi akhirnya batal, ataupun mungkin home away. Tetapi bagi saya, kalau saya sebagai pemain ya terserah mau bagaimana formatnya, yang penting kompetisi jalan dulu. Mau itu ya home turnamen, mau itu ya home away, tidak ada masalah. Dan terkait penonton, kemarin kan sempat ada berita juga keluar bahwa Polri juga puas dengan beberapa protokol-protokol yang sudah diterapkan oleh panitia. Jadi ada kemungkinan mungkin penonton dibolehkan, tapi jumlahnya cuma 30% dari total kapasitas stadion tersebut. Gitu. Nah, terkait home base juga saya pikir, saya juga berharap home away ya, kalau kita mengatakan format ya saya juga berharap home away. Tapi kalaupun PSM harus berhome base, ya saya harap jangan sampai keluar dari Makassar lah. Mudah-mudahan juga wali kota dari Parepare bisa membantu PSM dalam hal ini. Tidak keluar dari Sulsel mungkin Bang? Betul, tidak keluar dari Sulsel. Oke, mungkin harapannya bisa jadi kalau pemain mungkin dipakai saja Parepare begitu Bang Sul ya. Kita tahu kalau saya pribadi sih Parepare. Karena saya lihat juga pembangunan stadionnya berjalan, terakhir locker room-nya juga sudah selesai. Mungkin tinggal rumputnya yang tergantung PSM-nya nanti dia menyodorkan lapangan yang mana. Gitu. Saya pikir kalau pribadi saya berpendapat ini Bang Sul ya, Parepare sangat pantas
Apalagi kalau kita menganggap di masa pandemi kita tidak membutuhkan stadion yang besar-besar amat ya, yang megah-megah tidak dibutuhkan. Iya, Yang dibutuhkan yang adalah lapangan. rumput sama lapangan sama mungkin lampu begitu Bang Sul ya. Iya, lampu penerangan sama lapangan cukup. Kalaupun penonton kan paling penonton cuma dibatasi 30%. Iya. Dan itu untuk stadion Parepare sudah cukup lah, sudah lebih dari cukup. Kayak gitu. Ya mudah-mudahan jika PSM jadi berhome base di Parepare, ya mudah-mudahan baik itu Pemprov ataupun Pemkotnya juga malu lah dengan kota-kota lain kan. Pemprov Sulsel, Pemkot Makassar, mudah-mudahan mereka malu lah dengan kota-kota lain. Betul. Gitu. Saya juga sedih ini, stadionnya di Makassar tidak jelas ini semua ini. saya juga, bahkan saya pernah berbicara ke salah satu paslon kan. Iya, betul. Artinya saya berbicara di sini bukan sebagai pemain PSM. Saya berbicara di sini sebagai seorang atlet sepak bola asal Sulawesi Selatan, khususnya Makassar. Saya bilang ya, siapapun nanti yang terpilih tolong lapangan diperhatikan, ya, Karebosi tolong direnovasi, stadion tolong juga diperhatikan, kayak gitu aja. Iya Bang. Ya mudah-mudahan terketuk hatinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik itu Pemkot atau Pemprov. Iya. Masa saya sampai pensiun belum ada stadionnya PSM. Jadi menangis juga kita ini Tribuners. Iya, saya nggak tahu lah. Aduh. Betul, mudah-mudahan doanya Bang Sul ini. Mudah-mudahan sebelum pensiun ada stadion yang bertaraf internasional hadir di Kota Makassar lah. Dan juga harapan kita, saya kadang juga kita PSM. iri. Betul. Kadang juga saya iri. Kenapa di Sulsel ini kita tidak bisa dapatkan seorang pemimpin seperti Ridwan Kamil, ya Pak Ridwan Kamil. Kita tidak bisa mendapatkan pemimpin seperti Pak Anies. Iya. Iya, kayak gitu. Yang betul-betul memang cinta terhadap daerahnya, bukan cinta terhadap, nggak usah lah cinta terhadap klub. Yang penting dia cinta terhadap daerahnya yang dia pimpin, seperti itu. Karena kan kalau mereka mau bangun saya kan bukan semata-mata bukan untuk PSM, tetapi kan itu sarana masyarakat juga. Betul. Masyarakat bisa gunakan. Ruang publik ya, Bang Sul? Ruang publik, betul. Bisa jadi sarana olahraga dan sebagainya. Iya. Betul. Mudah-mudahan dengan menonton bincang bola virtual kita ini, permintaan Bang Sul didengar dan Stadion Matuangin dikasih berdiri lagi atau Barombong diperbaiki. Dan mungkin juga yang mana-mana saja lah bagi saya. Yang penting ada lapangan, ada stadion lah buat PSM. Oke Bang Sul. Halo. Ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tidak terasa kita juga sudah hampir 45 menit ini Bang Sul. Oke, Tribuners, saya mungkin ingin meminta komentar Bang Sul dari keberadaan pemain asing. Kita tahu PSM ini sekarang yang ada, yang sudah diungkapkan juga sama Pak CEO PSM, Pak Munafri, itu Wiljan Pluim yang masih akan bertahan untuk bersama PSM pada musim depan. Mungkin kalau Bang Sul bagaimana menanggapi? Adakah Pluim ditambah dengan yang lain? Kalau untuk itu saya baru tahunya Wiljan Pluim karena memang saya tahu dia senang dengan PSM dan dia juga sudah nyaman dengan Makassar. Baru itu sih yang saya tahu, untuk yang lain belum saya tahu. Iya. Dan saya berharap pemain-pemain asing nanti yang hadir di PSM, saya harap mereka bisa memberikan kontribusi besar lah terhadap tim ini, bisa membantu tim ini, dan ya dengan kondisi-kondisi PSM seperti ini ya mereka bisa mengerti lah. Betul. Amin. Ya. Tidak perlu pemain yang bagus, yang penting pemain yang betul-betul ingin mati di lapangan, yang pemain betul-betul yang cinta terhadap PSM. Itu yang, karena dengan dia cinta klub yang dia bela, saya pikir mereka pun akan total dalam bermain. Oke, Bang Sul dan Tribuners, kita sudah panjang lebar membincang bagaimana prestasi PSM tadi sepanjang babak penyisihan grup sampai ke babak semifinal. Dan juga ada banyak pesan dari Bang Sul terkait mungkin juga stadion, juga materi tim PSM itu sendiri untuk kompetisi musim depan, ya.
mungkin mudah-mudahan bisa menjadi masukan dan juga untuk baik itu manajemen maupun juga pemerintah kota atau pemerintah provinsi. Tribuners, mungkin sebelum saya closing, saya mungkin ingin mendengar closing statement dulu dari Bang Sul terkait dengan PSM Makassar pada kompetisi nanti di 2021 ini. Saya persilahkan Bang Sul. Ya, kepada seluruh supporter, lupakan turnamen Menpora, kita sudah lalui bersama. Apapun hasilnya itu sudah qadarullah, sudah ditetapkan sama Allah. Dan untuk kompetisi musim ini kita sama-sama berdoa, mari kita sama-sama mendukung tim kebanggaan kita. Apapun nanti yang terjadi, bagaimanapun tim ini, kita tetaplah PSM. Jadi satukan suara untuk PSM. Ewako. Siap. Oke, Tribuners. Saya ucapkan terima kasih banyak atas atensinya dan juga untuk Bang Zulkifli Syukur atas kesediaannya pada bincang bola virtual kita hari ini. Terima kasih dan juga kita harus memberi apresiasi betul untuk PSM Makassar dengan materi yang kita tahu pemain lokal semuanya mampu menembus babak semifinal juara keempat. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan prestasi nanti di kompetisi Liga 1 2021. Tribuners, saya dan Arifuddin Usman mengucapkan terima kasih. Kita jumpa lagi pada Bincang Bola edisi berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ewako PSM. Ewako, selamat menjalankan.